Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Loh, kamu bukannya Jerry ya? Iya, Tante. Gimana kabarnya, Tante? Sehat? Sehat-sehat. Ada perlu apa, Jerry? Dengar-dengar baru sampai ya, Tan, dari Australia. Iya, kenapa tuh? Tadinya saya pengen ketemu sama Gea, Tante. Gea ya? Geanya lagi tidur. Siapa, Ma? Gea, Mereka duduk bertiga di ruang tamu. Mama Gea duduk di sisi kanan, Gia di tengah, Jerry di ujung satunya. Suasana canggung, hanya suara kipas angin berputar di atas mereka. Jerry memulai percakapan. Kamu kelihatan sehat, Gea. Aku dengar kamu sempat sakit berat waktu di Sydney. Gea menunduk, jari jarinya saling menggenggam. Iya, katanya aku kena lupus. Dan waktu operasi itu, dokter bilang ada sedikit gangguan di bagian saraf otak. Jadi aku suka lupa hal-hal di masa lalu. Jerry mengangguk pelan. Aku perhatian, tapi tatapan matanya bukan iba. Ada sesuatu yang tersembunyi, seperti niat lain. Mama Gea menimpali cepat, tapi sekarang kondisinya sudah jauh membaik. Dokter bilang ingatannya bisa kembali, asal jangan ditekan atau dipaksa. Jerry tersenyum miring. Oh tentu tante, aku nggak akan maksa. Aku cuma mau bantu dia ingat hal-hal yang indah. Ia menatap Gea. Suaranya dibuat lembut. Kita dulu deket banget, Gea. Sering bereng-bereng ke sekolah, nongkrong di taman, nonton film berdua. Gea terdiam, berusaha mengingat. Benarkah? Tapi, aku nggak ingat apa-apa tentang itu. Jerry tersenyum lebih lebar. Oh iya, dulu kamu juga sering panggil aku Yer. Kamu suka bilang, Yer, jangan marah-marah mulu. Nanti tua cepet. Mama Gea merasakan dada berdesir. Bukan karena nostalgia, tapi karena tahu Jerry sedang berbohong. Ia tahu betul dulu Gea dan Jerry tidak pernah sedekat itu. Hubungan mereka hanya sebentar dan diakhiri dengan masalah besar. Dan yang paling ia takutkan sekarang, Gea percaya. Jerry, ucap Mama Gea lembut tapi tegas. Kalau mau bantu Gea, bantu dia dengan doa, bukan dengan cerita lama yang belum tentu benar. Jerry terdiam, menunduk pura-pura sopan. Tentu tante, saya paham. Maaf kalau terlalu banyak bicara. Ia lalu berpaling pada Gea. Ya sudah, aku pamit dulu ya. Aku senang banget bisa lihat kamu sehat. Gea mengangguk pelan. Makasih ya, Jerry. Sebelum keluar, Jerry sempat menatap Gea lama. Tatapan yang sulit dibaca antara rindu dan dendam. Aku masih di kota ini, Gea. Kalau kamu pengen ngobrol lagi, aku selalu ada. Pintu tertutup. Keheningan kembali mengisi ruangan. Mama Gea menarik napas panjang. Gea, kamu nggak usah terlalu mikirin orang itu ya. Mama nggak mau kamu stres dulu. Gea mengangguk, tapi suaranya lirih. Ma, tadi waktu Jerry bilang soal masa lalu, kepalaku seperti berdenyut, kayak ada potongan gambar muncul. Tapi bukan wajah dia yang aku lihat. Ma, ada laki-laki lain. Mama Gea menatapnya cemas. Laki-laki lain. Gea mengusap pelipisnya perlahan. Iya, suaranya lembut banget. Manggil aku Gea pelan-pelan. Tapi waktu aku coba ingat wajahnya, sakit banget di kepala, Ma. Kayak ada puzzle yang belum ketemu. Mama Gea menggenggam tangan putrinya erat. Dalam hatinya, doa kecil terucap. Ya, mungkin ini awalnya. Ingatan itu mulai mencari jalannya pulang. Dan di saat yang sama, di rumah seberang kota, Dot menatap foto lama di layar ponselnya sambil berbisik pelan. Gea, kamu pasti bisa ingat aku lagi. Matahari pagi menyelinap melalui tirai kamar Gea. Udara masih lembut, tapi kening Gea basah oleh keringat dingin. Ia baru saja terbangun dari mimpi yang begitu nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi danau. Airnya memantulkan cahaya jingga senja. Dan di sana ada seorang laki-laki yang memanggil namanya dengan suara pelan, tapi penuh rindu. Ciat, suaranya hangat, namun samar. Setiap kali Gea mencoba berjalan mendekat, bayangan laki-laki itu semakin kabur. Sekarang, duduk di tepi ranjang. Jantungnya masih berdegup cepat. Siapa kamu? Bisiknya, menatap telapak tangan yang gemetar halus. Mama Gea mengetuk pelan pintu dan masuk sambil membawa segelas susu hangat.
Pagi, sayang. Kamu kebangun? Gea menatap mamanya. Matanya sedikit merah. Ma, aku mimpi aneh. Ada seseorang di mimpi aku. Aku nggak kenal. Tapi suaranya, kayak pernah aku dengar lama banget. Mama Gea berusaha tetap tenang, duduk di samping Gea. Bisa kamu ceritain seperti apa dia? Gea menggeleng. Wajahnya nggak jelas, Ma. Ia berhenti sebentar, menatap keluar jendela. Waktu dia panggil nama aku, rasanya kayak aku pengen nangis, Ma. Tapi aku nggak tahu kenapa. Mama Gea menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Dok, nama itu melintas di benaknya. Tapi ia tidak berani mengucapkannya keras-keras. Ia hanya mengelus rambut Gea perlahan. Mungkin itu cuma bagian dari otak kamu yang sedang nyoba ingat masa lalu. Jangan takut ya, Gea. Mama yakin itu tanda baik untuk ingatanmu, nak. Gea tersenyum kecil, meski masih bingung. Ma, aku pengen jalan-jalan siang ini ke taman atau ke tempat yang sepi gitu. Aku pengen cari udara. Mama Gea mengangguk. Boleh, tapi nanti mama temenin ya. Sementara itu, di rumahnya, Dot sedang duduk di meja dapur dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Matanya terus menatap layar ponsel. Foto Gea di hari terakhir mereka bersama di Sydney. Ia mengusap layar itu dengan ibu jarinya. Gea, aku tahu kamu lagi berjuang sama dirimu sendiri sekarang. Aku nggak akan nyerah. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Pesan dari Mama Gea. Dot, pagi ini Gea mimpi tentang seseorang. Wajahnya nggak jelas, tapi dia merasa dekat. Tante rasa kamu harus siap-siap. Ini mungkin pertanda bagus. Dot membaca pesan itu berulang-ulang. Di dadanya ada rasa campur aduk, bahagia, takut, dan rindu yang menumpuk jadi satu. Ia lalu menatap langit yang mulai cerah di luar jendela dan berbisik lirih. Kalau memang itu aku yang dia lihat di mimpinya, aku janji, aku akan terus ada sampai dia ingat semuanya. Menjelang siang, Gea dan Mama Gea pergi ke taman dekat rumah. Di sana, aroma bunga dan suara burung membuat suasana terasa tenang. Namun, saat Gea berjalan di jalur batu yang berliku itu, langkahnya tiba-tiba berhenti. Ia memejamkan mata, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Dan entah dari mana, bayangan seseorang menggenggam tangannya di tempat yang sama. Suara tawa samar terdengar di telinganya. Suara yang sangat ia kenali, meski pikirannya belum bisa menyebut nama. Kepalanya berdenyut, napasnya sedikit terengah. Ma, tempat ini, ucap Gea pelan. Mama Gea menoleh cemas. Kenapa sayang? Gea menatap taman itu dengan pandangan jauh. Kayak aku pernah kesini sebelumnya, sama seseorang. Mama Gea menahan napas, menatap wajah anaknya yang mulai menunjukkan ekspresi bingung bercampur takut. Dalam hatinya, ia tahu potongan puzzle itu mulai terpasang, pelan tapi pasti. Dan di saat yang sama, jauh dari taman itu, Dot menatap kalender di dinding kamarnya. Hari itu, tepat setahun sejak Gea menjalani operasi. Ia tersenyum pahit dan berbisik. Mungkin ini hari pertama kamu mulai pulang, Gea.